Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga di pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan dengan keadaan yang sehat, semangat, dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon agar Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti dan memahami, serta menuntun kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bangun dari istirahat kami semalam. Dan kami akan memulai aktivitas rutin kami hari ini. Dan sebelum kami beraktivitas, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki, sehingga firman ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menebarkan kasih untuk sesama kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, bahan renungan kita pada pagi hari ini bersumber dari bacaan Kitab Mazmur 23 ayat 1-6 yang akan dibacakan oleh adik kita Yehezkiel, salah satu jemaat pra-remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Hezki. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih DSK atas bacaannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini temanya adalah aman. Di suatu tempat di padang gurun, ada seorang gembala yang sedang mengembalakan kawanan dombanya. Gembala itu selalu memantau keadaan di sekitarnya, sebab seringkali ada binatang buas yang setiap saat akan memangsa dombanya. Ketika hewan buas itu datang mengancam kawanan dombanya, maka sang gembala akan segera mengusir atau bahkan menghadapi hewan buas itu. Kita diibaratkan seperti kawanan domba yang sedang digembalakan oleh Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Ada kalanya kita menghadapi bahaya dalam hidup kita. Namun, Sang Gembala Agung akan selalu menjaga kita dari bahaya itu. Seperti dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti pernah mengalami dan merasakan masa-masa sulit, serasa berada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bisa berupa masalah berat dalam rumah tangga, masalah keuangan yang sedang seret, penderitaan, dan pergumulan berat lainnya.
Dalam kehidupan ini, seolah-olah kita dikejar oleh masalah dan tekanan hidup dari belakang. Sementara itu, tantangan yang belum jelas di depan membuat kita menjadi khawatir dan putus pengharapan. Akan tetapi, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut atau khawatir, sebab Tuhan adalah gembala kita. Bila kita ada dalam situasi seperti ini, ketahuilah bahwa kita memerlukan Tuhan. Datanglah pada Tuhan dan izinkan Dia menggembalakan kita dengan gadanya. Ia akan menghalau semua musuh kita dan dengan tongkatnya Ia akan menuntun kita di jalan yang benar kepada kelepasan dan pemulihan. Kehadiran Sang Gembala dengan gada dan tongkat di tangan, ini membuat jaminan perlindungan bagi domba-domba. Terkadang Tuhan harus menggunakan tongkat untuk menegur dan mendidik kita. Dengan mengizinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman atau bahkan bayang-bayang maut. Memang sakit dan membuat kita harus mencucurkan air mata. Namun memiliki tujuan yang indah. Tuhan mau kita tetap konsisten berada di jalannya, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kristus telah memerdekakan kita melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Namun bukan berarti tidak ada lagi bahaya yang mengancam keselamatan kita. Iblis sangat tidak senang ketika kemerdekaan itu ada dalam diri kita. Maka, dengan berbagai cara, ia akan mencoba untuk menghilangkan kemerdekaan itu. Kemampuan kita sebagai manusia sangat terbatas dan kekuatan iblis sangat dahsyat. Sehingga kita tidak akan mampu untuk menghadapinya. Sang Gembala Agung sangat mengenal kita dan seberapa kemampuan kita. Maka ia tidak akan tinggal diam. Ia segera akan menolong kita dengan terlebih dahulu menghadapi si iblis. Dengan kasih-Nya, seorang iblis tidak akan ada kekuatan sama sekali. Dan iblis pun akan lari. Tetap bersandar kepada Gembala Agung Yesus Kristus dan tetap pada kawanan domba, maka kita akan selamat dari bahaya. Dengan demikian, kemerdekaan yang sudah Yesus berikan kepada kita akan tetap terjadi di hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Seperti dalam Mazmur 23 ayat 4, sebagai ayat nats kita, Engkau besertaku. Dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ketika Anda dan saya berada di tempat-tempat kegelapan terdalam, kita harus yakin bahwa tangan-Nya di atas kita dan bahwa Dia memastikan semua musuh kita dikalahkan dan mengetahui bahwa kita adalah orang yang dikasihi-Nya. Oleh sebab itu, tetaplah tekun dan setia kepada Tuhan. Karena pada saatnya kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan perbuat itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kuasa dan mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan. Karena dalam Mazmur 23 kita menemukan jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pagi ini.
Semoga firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk selalu berlindung dalam naungan sayap-Nya, agar kita selalu aman. Dan untuk menutup renungan satu hati kita, mari kita bawa dalam doa penutup. Tuhan Yesus, sungguh luar biasa karya-Mu dalam kehidupan kami, karena Tuhan telah mengembalakan hidup kami, terutama ketika kami berada dalam lembah kekelaman. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang besar itu, karena kami menemukan jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa tangan-Mu. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tidak ada satupun alasan yang membuat kita takut menjalani kehidupan ini. Karena keajaiban dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita.